Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, segala keteraturan yang ada di alam ini tentu ada penciptanya. Akal manapun akan mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini tentu ada pembuatnya. Perangkat yang Anda gunakan saat ini baik itu handphone, laptop, komputer dan perangkat lainnya pasti tidak terjadi dengan sendirinya. Setiap sistem dibuat sangat detail dan penuh perhitungan sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat Anda gunakan seperti saat ini. Semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Anda mungkin hanya bisa menggunakan dan tidak memahami bagaimana cara kerja setiap komponen dalam perangkat yang Anda gunakan saat ini. Mungkin Anda tidak pernah berpikir tentang alam semesta dengan segala keteraturan yang ada di dalamnya. Video ini akan sedikit memberikan gambaran tentang fenomena tersebut. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Sahabat sekalian, sejenak pikirkanlah tentang hal-hal yang Anda lakukan saat Anda bangun tidur di pagi hari. Anda membuka mata, bernafas, meregangkan otot-otot, berdiri dan berjalan, makan, minum dan mengenakan pakaian. Anda berbicara dengan orang-orang yang Anda cintai dan mendengarkan apa yang mereka katakan kepada Anda. Kemudian, Anda pergi keluar atau melihat keluar jendela dan menyaksikan langit yang biru cerah. Mungkin Anda mendengar nyanyian burung yang berterbangan di sekitar rumah Anda. Anda mungkin juga melihat sehelai daun yang jatuh, juga buah-buahan yang ranum bergelantungan di pepohonan. Anda juga merasakan kehangatan matahari dan hembusan angin yang menerpa wajah Anda. Anda mungkin juga melihat banyak orang di jalanan, sedang berjalan kaki ataupun mencoba menuju ke suatu tempat dengan mengendarai mobil. Singkatnya, satu lagi lembaran hari seperti hari biasanya telah mulai bergulir di hadapan Anda. Apa yang Anda lihat dan dengar hanyalah hal yang setiap hari Anda dengar, sehingga Anda tidak merasa perlu berpikir secara sadar dan penuh perenungan saat Anda melihat dan mendengar semua itu. Dan itu memang biasa terjadi pada diri kita hari-hari berlalu tanpa perenungan. Sekarang, marilah kita mencoba berpikir dengan cara lain. Pikirkan Anda selama ini tinggal dalam sebuah ruangan sejak Anda lahir. Ruangan yang Anda tempati saat ini benar-benar kosong dan hanya ada Anda yang tinggal di situ. Ruangan itu tertutup, sampai-sampai tidak ada satu jendela kecil pun untuk Anda bisa melihat keluar. Ruangan ini dilengkapi hanya dengan sejumlah kecil perabotan sederhana, cukup untuk kebutuhan dasar Anda saja. Anggaplah bahwa di ruangan tempat Anda menjalani hidup Anda ini, Anda hanya dibekali beberapa jenis makanan dan minuman yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mari kita anggap tidak ada peralatan komunikasi apapun di kamar itu, seperti handphone, radio, atau televisi, yang memungkinkan Anda menerima informasi dari dunia luar. Maka, Anda tidak akan mengetahui apapun selain sekelumit hal saja. Kemudian bayangkan bahwa Anda dibawa keluar dari ruangan ini tempat Anda menjalani seluruh kehidupan Anda selama ini, dan Anda melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dalam keadaan demikian, apa yang akan Anda pikirkan tentang dunia ini? Luasnya pemandangan yang sampai ke mata Anda, adanya cahaya, kehangatan sinar matahari yang menerpa wajah Anda, warna langit yang biru cerah dan awan yang putih murni, semua ini tentu akan membuat Anda terpesona. Kelap-kelip bintang yang muncul di langit malam hari, pegunungan yang menjulang tinggi ke langit dengan segala keperkasaannya, sungai yang indah memukau setiap manusia, danau dan lautan, hujan deras yang menimbulkan kehidupan di bumi, pepohonan hijau, bunga violet, melati, kenanga, bougainville, dan mawar beraneka warna, dengan harumnya yang semerbak mewangi, jeruk, semangka, mangga dan rambutan, masing-masing memberikan rasa yang khas dan berbeda-beda. Kemudian lihatlah kucing, anjing, kelinci dan rusa, yang membangkitkan rasa takjub, kupu-kupu dengan warna yang mempesona dan indah, burung-burung dan berbagai jenis serangga. Saat Anda menyaksikan semua ini, Anda jadi terpesona dan bertanya-tanya siapakah yang telah mewujudkan berbagai gejala yang indah menakjubkan ini. Melihat warna buah-buahan dan menghirup baunya, Anda bertanya-tanya siapakah yang telah mewarnainya dengan begitu menggiurkan dan memberinya bau harum yang begitu menyenangkan. Ketika mencicipi buah melon atau menggigit apel, Anda menyadari betapa lezat dan berbeda cita rasanya, dan bertanya-tanya bagaimana bahan manis seperti gula ini ditempatkan dalam suatu benda yang terbungkus kulit yang begitu rapat dan kuat.
Saat melihat biji buah-buahan tersusun dalam urutan tertentu yang teratur, Anda juga ingin tahu siapakah yang telah mengatur penataan ini. Setiap hal baru yang Anda lihat dan setiap penggalan informasi yang Anda pelajari membangkitkan gairah baru dalam diri Anda. Anda mencoba mempelajari sebab musabab dan asal-usul segala sesuatu. Anda mendapatkan pengetahuan bahwa buah melon memerlukan benihnya untuk berkembang biak dan burung memang harus punya sayap untuk terbang. Cahaya dipancarkan dari matahari, lalu oksigen dan air diperlukan bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Anda belajar pentingnya keberadaan laut dan samudra, adanya fakta bahwa segala jenis informasi tentang tanaman disandikan dalam benihnya. Saat Anda memperoleh penggalan informasi yang rinci ini satu demi satu, pertanyaan yang sama akan muncul berulang-ulang dalam benak Anda. Bagaimana semua makhluk hidup yang luar biasa ini menjadi ada? Bagaimana pula saya ada di dunia ini? Karena segala sesuatu mempunyai tujuan, lalu mengapa saya ada di sini? Saat Anda muncul dari ruangan yang sudah Anda huni bertahun-tahun, karena Anda akan menemukan pemandangan beraneka ragam dan sangat menakjubkan pada ciptaan yang ada di bumi, Anda akan merenung dan mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda. Setiap jawaban terhadap pertanyaan Anda akan mengandung pernyataan berikut ini. Tentu saja, ada yang membuat semua benda-benda ini. Karena Anda tidak terkungkung oleh pikiran yang malas dan tidak mengamati lingkungan Anda dari balik tirai kebiasaan, Anda pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Sungguh, yang perlu dilakukan seorang manusia tidak lain adalah mengamati segala sesuatu tidak berdasarkan kebiasaan, tetapi dengan mengajukan pertanyaan. Seperti halnya ada seorang perancang yang telah membuat jembatan baja yang kita lewati setiap hari, maka ada pula perancang yang telah merancang tulang-tulang kita, yang kekuatannya telah dibandingkan dengan baja. Tak seorang pun dapat berkata bahwa besi dan batu bara mentah dapat saling bercampur secara tak sengaja dan bercampur dengan sendirinya untuk menjadi baja, atau bahwa baja dapat digabungkan dengan semen agar membentuk jembatan dengan tanpa campur tangan manusia. Semua orang tahu bahwa jalan pikiran orang yang berkesimpulan demikian tentu harus dipertanyakan. Namun, kendati pun demikian, masih ada orang-orang yang berani menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi, langit, bintang-bintang, dan pendeknya, segala sesuatu, terwujud menjadi ada tanpa sengaja dan tanpa peran sang penguasa. Namun tampak jelas bagi orang yang cerdas, yang mau berhenti sejenak dan merenungkan hal-hal seperti ini, bahwa pernyataan tentang kemunculan secara acak dan tidak disengaja ini adalah tidak masuk akal sama sekali, karena segala sesuatu pasti ada penciptanya. Masalahnya adalah kita terbiasa dengan apa yang kita lihat dan rasakan tanpa berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi, marilah kita menggunakan akal kita untuk menemukan kebenaran itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.